Saitan membantu pemuda ke masjid. Seorang pemuda bangun awal pagi untuk salat subuh di masjid. Dia berpakaian, berwudu dan berjalan menuju masjid. Di tengah jalan menuju masjid, pemuda tersebut jatuh dan pakaiannya kotor. Dia bangkit, membersihkan bajunya, dan pulang kembali ke rumah. Di rumah, dia berganti baju, berwudu lagi dan berjalan menuju masjid. Dalam perjalanan kembali ke masjid, dia jatuh lagi di tempat yang sama. Dia, sekali lagi, bangkit, membersihkan dirinya dan kembali ke rumah. Di rumah, dia sekali lagi, berganti baju, berwudu dan berjalan menuju masjid. Di tengah jalan menuju masjid, dia bertemu seorang lelaki yang memegang lampu. Dia menanyakan identitas lelaki tersebut. Lelaki itu menjawab, "Saya melihat Anda jatuh 2 kali di perjalanan menuju masjid. Jadi saya bawakan lampu untuk menerangi jalan Anda." Pemuda tersebut mengucapkan terima kasih dan mereka berdua berjalan ke masjid. Ketika sampai di masjid, si pemuda bertanya kepada lelaki yang membawa lampu, mengapa tidak masuk dan salat subuh bersamanya. Lelaki itu menolak. Pemuda itu mengajak lagi hingga berkali-kali dan jawabannya tetap sama. Pemuda bertanya, "Kenapa menolak untuk masuk masjid dan ikut salat?" Lelaki itu menjawab, "Karena aku adalah iblis." Pemuda itu terkejut mendengar jawaban lelaki itu. Saitan kemudian menjelaskan, "Saya melihat kamu berjalan ke masjid dan sayalah yang membuat kamu terjatuh. Ketika kamu pulang ke rumah untuk membersihkan badan dan kembali ke masjid, Allah memaafkan semua dosa-dosamu. Saya membuatmu jatuh kali kedua, dan itu pun tidak membuatmu berubah pikiran untuk tinggal di rumah. Kamu tetap memutuskan kembali ke masjid. Karena itu, Allah memaafkan dosa-dosa seluruh anggota keluargamu. Saya khawatir, jika saya membuat kamu jatuh untuk kali ketiga, jangan-jangan Allah akan memaafkan dosa seluruh penduduk kampungmu. Jadi, saya mesti memastikan bahwa kamu sampai di masjid dengan selamat." Moral kisah ini, jangan biarkan Saitan mendapatkan keuntungan dari setiap aksinya. Jangan melepaskan sebuah niat baik yang hendak kamu lakukan karena kamu tidak pernah tahu ganjaran yang akan kamu dapat dari segala kesulitan yang kamu temui dalam usahamu untuk melaksanakan niat baik tersebut. Jangan menyerah pada usaha ke-100 meskipun masih gagal. Siapa tahu keberhasilanmu berada pada usaha ke-101.